Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa di kelas praktikum akuntansi keuangan tentunya ya. Kita kali ini masuk ke kasus ketiga ya. Kasus ketiga di sini terkait dengan akuntansi persediaan ya. Jadi di sini nanti teman-teman setelah mengimplikasikan ya dari kasus-kasus di mata kuliah ini ya, di mata kuliah praktikum ini setidaknya teman-teman nanti paham mengenai pengelolaan dan dalam hal akuntansi persediaan ya. Nah, untuk kasus yang ketiga ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 ya, dan ke-6 dan ke-7 ya. Bahwasanya nanti kita selesaikan di pertemuan ke-6 dan ke-7 ini akuntansi persediaan ya di PT Multi Sekawan Sejati. Nah, pada kesempatan kali ini kita terlebih dahulu menggali dulu ya informasi-informasi yang ada pada perusahaan tersebut ya, bahwasanya ini perusahaan Multi Sekawan Sejati ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ya tentunya ya. Jadi di sini nanti pastinya itu ada beberapa hal yang terkait dengan persediaan ya. Nah, informasi secara umumnya ya, jadi pada perusahaan tersebut itu yang pertama pembelian barang dagangan itu dilakukan secara kredit ya. Nah, jangka waktu pembayarannya itu 60 hari atau 2 bulan. Kemudian penjualan barang dagangan ini dilakukan secara kredit juga ya, dengan syarat atau terminnya 5/20 N/60 ya. Jadi ini terminnya syaratnya 5/20 N/60. Kemudian yang ketiga, pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual ya, perpetual yang perlu kita garis bawahi. Kemudian penentuan harga pokok persediaannya itu dia menggunakan metode FIFO atau first in first out. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari informasi dalam perusahaan multi sekawan itu ya. Kemudian ada beberapa informasi tambahan lagi di buku petunjuk bahwasanya tanggal 31 Desember yaitu sesuai laporan keuangan internalnya saldo buku persediaan barang dagangan sebesar 1.060.625.000. Nah, untuk informasi ini memang perlu teman-teman bisa dilihat untuk lebih jelasnya di buku petunjuk itu ya, buku praktikum akuntansi keuangan ya, yang seri A itu halaman 16 sampai 18. Nah, di situ nanti sangat detail ya informasinya apa saja. Kemudian transaksi selama bulan Januari 2011 itu dapat dilihat juga di buku tersebut. Nah, itu halaman 18 sampai 22. Itu memuat informasi-informasi terkait dengan transaksi. Kemudian yang halaman 16 sampai 18 memuat informasi mengenai laporan internal dan saldo persediaan barang dagangan. Nah, dari sini nanti ada beberapa penugasan ya yang harus teman-teman selesaikan ya, yang menjadi inti dari tugas teman-teman ya. Jadi yang pertama menentukan jumlah persediaan barang dagangan yang benar ya per 31 Desember 2010, jadi akhir tahun 2010. Nah, nanti clue-nya ya, jadi garis besarnya itu yang pertama cocokkanlah antara saldo semua kartu persediaan dengan saldo rekening di buku besar, itu harus perlu dicocokkan. Nah, kemudian berdasarkan informasi akhir tahun 2010 atau 31 Desember 2010 itu buatlah koreksi pada kartu persediaan. Dan buku jurnalnya, jadi buat koreksi kartu persediaan dan buat jurnal bukunya. Nah, itu nanti terkait dengan buku jurnal itu kalau diperlukan atau kalau ada, kalau tidak ya nggak apa-apa, kalau tidak perlu. Kemudian yang ketiga
Dalam menentukan jumlah persediaan itu perlu posting jurnal koreksi. Itu pun kalau ada ya, kalau tidak ya enggak perlu dicantumkan ke dalam rekening buku besar persediaan. Ya. Itu penugasan yang pertama dari kasus PT Multi kawan. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah persediaan barang dagangan yang akan dicantumkan dalam posisi laporan keuangan atau dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2010 atau akhir tahun 2010. Jadi di akhir tahun itu perlu disusun jumlah persediaan yang itu nanti dicantumkan dalam laporan posisi keuangan atau balance sheet. Kemudian ini nanti ya ada beberapa catatan ya dalam menentukan jumlah itu. Yang pertama, berdasarkan informasi yang tertera pada buku atau pada informasi perusahaan ya, itu tanggal 31 Desember 2010 atau akhir tahun 2010 itu menentukan kuantitas fisik barang dagangannya dulu, jadi stock of name. Yang kedua, berdasarkan informasi dari kuantitas fisik itu dibuatlah koreksi pada kartu-kartu persediaan barang dan dibuatlah jurnal koreksi pada jurnal umum. Intinya berarti kan itu perlu dilakukan stock of name dulu terlebih dahulu, baru nanti dicocokkan ya. Kalau ada ketidaksesuaian baru dibuatkan koreksi. Yang ketiga, dari informasi kuantitas fisiknya tadi buatlah koreksi pada kartu-kartu persediaan barang ya atau kartu persediaan barang. Nah, jurnal koreksi pada jurnal umum untuk mencatat penurunan persediaan karena barang rusak dan catat. Jadi nanti ada keterangannya barang rusak berapa, barang yang catat berapa ya, barang yang bagus ya, yang layak untuk dijual itu berapa. Kemudian yang D, tentukan harga terendah antara harga pokok persediaan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk setiap jenis barangnya. Yang kelima, buatlah jurnal untuk mencatat penurunan nilai persediaan pada jurnal umum. Baru buat rekapitulasi jurnal umumnya dan posting hasil rekapitulasi jurnal umum ke dalam buku besar. Itu penugasan yang kedua pada kasus PT Sekawan. Nah, kemudian yang ketiga, diminta mencatat transaksi pembelian secara kreditnya, ya, penjualan secara kredit, kemudian penjualan tunai, kemudian retur, ya, retur pembeliannya, retur penjualannya selama bulan Januari 2011. Nah, kemudian masukkan kronologi, ya, kronologi ke dalam kartu masing-masing persediaan seperti itu. Kemudian yang keempat, mencatat transaksi pembelian kredit, terus penjualan kredit, penjualan tunai, retur pembelian, dan retur penjualan bulan Januari secara kronologis ke dalam jurnal pembelian, buku jurnal penjualan, dan buku jurnal umum. Ya, tahapannya memang ini rangkaiannya seperti sama seperti yang nomor 3 tadi sebelumnya, yang nomor sebelumnya, tapi ini dimasukkan ke buku jurnal pembelian, buku jurnal penjualan, dan buku jurnal umum. Itu nanti sudah ada formnya di kertas kerja. Yang kelima, nanti silakan diposting jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum ke dalam buku besar rekening persediaan. Nah, itulah nanti rangkaian teman-teman semuanya untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 ya. Jadi kasus ketiga itu. Jadi memang untuk praktikum akuntansi ini rata-rata itu memang pengerjaannya itu satu kasus bisa untuk 2 pertemuan ya. Jadi ini nanti yang kasus ketiga itu pertemuan ke-6 dan ke-7 ya. Baru nanti ke-8 itu biasanya ujian ya. Nanti setelah itu baru ke-9 dan 10 itu satu rangkaian seperti itu. Baik, mungkin itu dulu teman-teman untuk pertemuan yang ke-6 dan ke-7 kasus 3. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.